Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya semua. Ya, sebelum melakukan pembelajaran ya seperti biasa kita berdoa. Silakan ketuanya mempersiapkan dulu. Baik kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya sebelumnya Pak absen dulu ya. Ali Prisma hadir. Dewi Arianti Hadir. Dian Maharayati, Hadir. Diva, Hadir. Tania. Hadir. Oke, ini masuk semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita, dan pada hari ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya ini tadi tujuan pembelajarannya yaitu untuk materi minggu ini ya itu siswa lebih aktif antusias mengenai konsep materi suhu dan kalor ya, lanjutan dari minggu kemarin ya itu kita lebih mendalami tentang kalor yang suhu yang kemarin sudah kita bahas ya. Oke, lanjutkan ya. Ini pada hari ini ya Pak mau ajak kalian untuk berantusias ya, berantusias aktif itu untuk meneliti kasus yang ada yang Pak kasih gitu ya. Itu pernahkah Anda mengalami pecah gelas pada saat menuangkan air? Ada yang pernah kejadian seperti itu? Nah, ya pasti terkejut. Nah, hari ini ya Pak dan kalian itu akan meneliti hal tersebut. Kenapa kok bisa pecah kayak gitu ya? Terus proses apa yang terjadi di dalam gelas dan di dalam air ya ketika gelas itu dikasih air panas ya. Nah, sebelum masuk ke materi kalor kayak gitu. Oke, ini sebelum kita masuk ke materi ya, itu Pak mau ajak kalian untuk neneknya ada game biar kalian lebih semangat ya otaknya main gitu ya. Ini kendalanya jaringan. Kadang jaringannya nggak mendukung. Ini Pak ambil dari YouTube ya. Siap? Coba bareng-bareng sebutin ya. Ingat ya warnanya, jangan hurufnya. Biru, merah, kuning, merah, hijau, kuning, biru, merah, hijau, biru, merah, hijau, kuning, merah, kuning, merah. Oke. Dan gimana gamenya? Itu rumit ya. Sebenarnya itu permainan otak. Itu gimana menunjukkan bahwa pikiran kita untuk melihat sesuatu itu harus berpikir dibandingkan kita membaca. Paham? Lebih enak membaca itu kan tadi ya, yang gambarnya hitam katanya kuning gitu kan? Ya itu lebih rumit. Kita harus berpikir gimana caranya ya kita mendefinisikan sesuatu itu dengan menelaah daripada kita cuma membaca. Oke, lanjutkan. Ini ada pertanyaan pematik sebelum Pak menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama nih, pada saat Anda menyeduh air teh hangat lalu dimasukkan batu es, apa yang terjadi pada batu es dan teh hangat tersebut? Ya, ini pertanyaan ini kira-kira Pak mau ngajak kalian ya. Siapa yang mau jelaskan? Ada yang mau jelaskan? Ada yang tahu? Pak. Oh iya, Ega gimana? Yang terjadi pada sesuatu yang kemudian dan akan menjadi ketika evaluasi menjadi sempurna dibandingkan, maka yang terjadi tidak akan menjadi netral, tidak aman dan tidak dingin, tetapi ketika sesuatu lebih banyak, maka teh hangat tersebut menjadi dingin. Oh ya, jadi intinya ya benar ya
pada intinya ketika air panas itu lebih mendominan dengan air dingin maka tetap terasa hangat, sedangkan ketika es batunya diberi lebih banyak maka es batunya juga mencair, tetapi air yang ada di dalamnya atau air painnya itu menjadi dingin juga. Terus selanjutnya nih, pada saat terkena terik matahari, ya, pernahkah Anda merasakan perbedaan saat Anda memakai baju yang berwarna gelap dan memakai baju yang berwarna cerah? Ya, ini Pak, ini pakai baju putih, ya. Itu ketika panas-panasan, ya, pada saat terik matahari seperti ini, maka yang terasa itu ya nggak begitu berat dibandingkan memakai baju yang berwarna gelap atau hitam. Ada yang pernah merasa seperti itu? Ada. Pada umumnya mungkin kita merasakan, gitu ya. Terus sebenarnya apa yang terjadi di situ? Ya, ada yang tahu? Saya Pak, saya. Siapa? Saya Pak, saya. Oke, akan terasa lebih gerang, biasanya terasa lebih panas dan gerang, Pak. Sedangkan memakai baju gerang atau putih tidak terlalu gerang di badan. ya dia intinya memantulkan cahaya. Oke, selanjutnya. Nah ini kita masuk di suhu dan kalor. Ya, suhu pada minggu kemarin yang kita udah bahas, dan hari ini ya Pak mengajak kalian untuk memahami tentang materi kalor. Terus selanjutnya, nah ini ada pengertian kalor nih. Nih, yang pertama, kalor adalah bentuk energi yang dapat ditransfer antara dua sistem, ya. Terus kemudian atau objek karena perbedaan suhu antara keduanya. Jadi ketika ada suhu yang berbeda, ya, contohnya yang tadi yang di pertanyaan tadi, ya, itu air hangat ditaruh di es atau es ditaruh di air hangat, dia mentransfer energi, ya, energi panas ditransferkan ke dingin ke panas. Terus selanjutnya ada perpindahan kalor, dan ini ada perpindahan kalor itu terjadi dari sistem yang memiliki suhu lebih tinggi ke sistem yang suhu yang lebih rendah. Ya, yang namanya berpindah kalor maka seperti aliran air. Aliran air itu dari tinggi ke rendah, sama ya, untuk perpindahan kalor ini sama dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Terus selanjutnya, nah ini perpindahan kalor ini, ya, perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3, ya. Itu ada menurut teori ada konduksi, terus konveksi, radiasi, ya. Nah ini, ya, yang pertama konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa perpindahan massa yang terjadi ketika partikel-partikel dalam satu benda bertukar energi langsung sama lain. Maksudnya apa nih? Gimana maksudnya? Ya, perpindahan kalor secara konduksi, ya, nanti contohnya, ya. Terus kemudian ada konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor melalui pergerakan massa fluida atau cairan atau gas. Umumnya perpindahan terjadi dalam cairan atau gas yang mengalir, gitu ya, yang bercampur. Terus kemudian yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium. Terus untuk transfer dan dapat terjadi dalam ruang hampa. Jadi kayak gini, ya, ada ruang hampa. Nah ini maksudnya pada saat konduksi ini, yaitu adalah perpindahan kalor itu tanpa disertakan perpindahan massanya. Contoh, kamu punya motor, ada knalpotnya kan? Ya, pasti ada, ya. Nah, ujung knalpot yang ada di mesin, yaitu kan yang panas. Terus kemudian ketika kalian sudah menghidupkan mesin, ya, kira-kira sekitar setengah jam atau sudah melakukan perjalanan, di ujung knalpot yang paling ujung itu terasa panas nggak? Panas. Atau masih dingin gitu? Ya masih panas, ya. Nah sedangkan yang kena panas itu di ujung pangkal yang ada mesinnya itu, ya. Kenapa? Ya itu kalornya berpindah. Itu, ya, dari yang atas, ya, yang dari yang di mesin ke yang ujung. Itulah perpindahan kalor secara konduksi. Ini ada.
Nah, ini konduksi. Itu contohnya. Ya kamu bisa catat ya dengan bahasa kalian sendiri ya apa yang Bang sampaikan. Terus selanjutnya ada perpindahan kalor secara konveksi. Ya, konveksi. Ya, ini perpindahan kalor melalui pergerakan. Nah, yang kembali lagi yang contoh tadi ya, pencampuran air panas ke air dingin. Ya, ketika ada 2 gelas kalau nggak dicampurkan, ya itu nggak akan berpindah kan? Ya itu harus kita pindahkan kayak gitu. Ya, paham? Oke, yang selanjutnya ini radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor tanpa perantara. Contoh apa? Yang namanya radiasi. Ada yang tahu? Kira-kira? Saat kamu keluar ini apa yang kamu rasakan? Panas. Panasnya dari mana? Matahari. Apakah matahari datang ke kita? Tidak. Tidak kan? Iya. Jadi Kita yang datang. kita yang datang. Iya. Ya bukan kayak gitu konsepnya. Yang lebih cepat mendidih. Ya. Lebih cepat minyak. Ya mungkin ada yang pernah melakukan kan karena apa? Ya itu perbedaan kalor jenis. Itu perbedaan kalor jenis. Nah ini secara matematis ya, yang ada di buku kalian itu ada C sama dengan Q M delta T atau Q sama dengan M C delta T. Nah untuk C nya itu kalor jenis suatu zat dan M nya massa zat, delta T itu merupakan suhu atau derajat Kelvin, yang Q banyaknya kalor yang diterima dan dilepaskan atau dilepaskan. Yaitu ada rumus C sama dengan Q kali apa? M kali delta T. Tuh. Terus selanjutnya ada Q sama dengan apa? C. Nah ini dua rumus. Yang pertama untuk C-nya kalor jenisnya ya. Ini untuk mencari kalor jenis. Nah, sedangkan yang ini apa? Mencari apa? Banyaknya kalor. Oke, lanjutkan. Nah ini yang Pak bilang tadi nih, tabel kalor jenis masing-masing benda. Coba perhatikan. Ini kan ada beda nih antara air, alkohol, gliserin, parafin, es, kayu dan sebagainya. Ada nggak ini minyak? Nggak ada ya. Nah ini air dan alkohol aja. Yang air itu 4,2 kali 10 pangkat 3, sedangkan alkohol 2,5 kali 10 pangkat 3. Maksudnya apa? Semakin besar ya, semakin besar kalor jenis, maka ketika kalian merebusnya itu semakin lama, kayak gitu maksudnya. Ya, kalau misal dia kecil, maka bentar aja dia udah mendidih. Itu bedanya. Paham? Oke, lanjutkan. Nah ini ada contoh soal ya, yaitu itu sama ya, sesuai yang kita rumuskan ini ya, nanti bisa kalian pahami juga ya. Itu sama perhitungannya, Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Itu. Nah lanjutkan. Nah ini ada pemuaian. Ini pemuaian ini agak asik ya, agak asik kita pahamin ya. Karena di sini pemuaian adalah sebuah peristiwa perubahan bentuk menjadi bertambah panjang, lebar, luas ataupun berubah volumenya karena meningkatnya suhu. Ini perhatikan ya. Ini banyak contoh di kehidupan sehari-hari. Kalian tahu jembatan tuh? Tahu. Ya. Di lantai jembatan itu biasanya ada sekat-sekat ya, yang ketika kita lewat kadang repot ya, ada geruduk kayak itu, paham nggak ada? Ya itu ada sekat. Kenapa kok jembatan itu nggak langsung dicor full gitu? Ya, karena dia dikasih ruang pemuaian. Pada saat siang hari ya, kena terik matahari, jembatan itu menurut teori ya itu dia bertambah panjang karena apa? Dia muai, gitu, muai panjang. Jadi dia dikasih sekat itu ada ruang muai ya, biar dia bisa gerak. Kalau dia nggak dikasih ruang muai, ya jembatan itu karena kena panas ya bisa terjadi peledakan, patah dan sebagainya. Ya, nanti kamu bisa tengok nih
contoh lagi di kehidupan kita yang dekat aja, kabel listrik. Ya, kabel listrik pada saat siang hari, terik matahari, dia biasanya melendong karena dia muat panjang. Nah, pada saat malam hari dia terasa kencang, atau mungkin pada saat cuaca kayak gini ya, nggak panas juga nggak mendung, ya dia nggak begitu muai. Oke ya, itulah bedanya pemuaian. Itu untuk pemuaian zat padat. Terus kemudian ada pemuaian zat cair. Ulang lagi. Nah, sebelum kita berlalu ya, ini silakan ada yang mau tanyakan satu aja pertanyaan sebanyak-banyak ya. Ada yang mau tanya nggak? Oh ya, Rindu, silakan. Kembali, apa yang menyebabkan menggunakan baju gelap terasa lebih panas dibandingkan menggunakan baju putih pada saat terkena panas matahari? Oh iya ya, itu yang di awal tadi ya. Iya. Kita udah bahas itu bahwa ketika kita menggunakan baju gelap itu terasa lebih panas. Apa sih pengaruhnya gitu ya? Faktor yang mempengaruhi itu apa gitu? Selain kena panas, kok baju hitam itu lebih terasa panas di tubuh kita? Ya bagus ya. Jadi gini, ya kamu catat dengan bahasa kalian juga ya, itu sebagai pengingat bahwa ya baju hitam atau gelap itu memiliki sifat yang absorpsi. Ya, absorpsi itu adalah sifat yang menyerap panas ya yang berlebih ya. Jadi ketika ini baju putih yang seperti yang Pak pakai ini, dia nggak memiliki sifat absorpsi karena dia memantulkan ya. Tapi ketika yang berwarna gelap dia menyerap. Nah, ketika dia menyerap ya masuk ke tubuh kita ya. Nah, seandainya nih ketika kita pagi hari katanya di pagi itu dapat sinar UV itu membuat vitamin D masuk ke tubuh kita ya kan, katanya kayak gitu ya. Itu kalau pagi hari ya. Kalau siang hari kalau over itu bisa menyebabkan iritasi dan sebagainya. Jadi gitu ya Rindu ya seperti yang sudah kita buat ya untuk kelompok ini, Pak bagi kelompok ini sesuai karakteristik kalian yang sudah kita lihat tadi di WA polling ya. Jadi polling itu untuk melihat karakteristiknya ya, itu ada 4 karakteristik, ada melankolis, flegmatis, ya sanguinis dan koleris. Nah ini kalian ini mau Pak coba itu untuk pembuatan kelompoknya itu sesuai karakteristik kalian gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lebih nyaman ya mungkin ya makanya kita coba untuk kita lakukan. Nah ini coba ini kan udah ada 4 sub ya, itu kita langsung aja kalian buat ini di kelompok 1 di sini ya, di kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 gitu ya. Silakan ini yang nama-nama ini ya berpindah ya, bukunya kalian bawa ya, dan nanti alat yang dibutuhkan ya. Nah, ini Pak kasih lembar kerjanya ya, nanti kalian isi sesuai apa yang kalian lakukan. Kalian lakukan.
masing-masing kelompok itu dibantu ya. Ini untuk prosesnya terjadi ketika kalian nuang air panas itu ini gambarnya ya, biar nanti kita bisa gabungkan. Terus kemudian gelasnya masih dingin banget atau tidak pasti? Jadi kadang teori juga nggak sama. Ini disebabkan oleh apa? Ya banyak faktor, ya banyak faktor. Karena yang Pak Yasin tadi ya untuk arus blank itu new lepas plus new terima. Nah ini ya, kalau yang dilepas itu kurang dari yang diterima oleh gelasnya. Itu kan yang dari kesimpulan yang Pak beri itu kan, yaitu sesuai arus blank. Nah, semua ini banyak faktor ya. Ada gelas yang cuma dikasih sentuhan panas dikit langsung pecah. Ya itu karena tekstur gelasnya itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi ada yang berhasil ya, dan ada yang enggak sih. Karena kita sudah melakukan, ya kamu sudah menarik kesimpulan alat dan bahan, ya yang sudah kamu tuangkan di LKBD, ya, silahkan kalian sampaikan di depan, ya di podium, ya. Akan kamu presentasikan ya masing-masing kelompok, dan tolong apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok, ya kelompok lain tanggapin ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan. Oke, silakan mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri yang Febriana, Dewi Arianti, Ade Duniasi, Rita Alyasari, Alif Prismajani, Ega Pratama, dan Febian. Materi yang diamati suhu dan kalor, alat dan bahan, gelas, air panas, air dingin. Dengan proses siapkan alat dan bahan, yaitu gelas yang diisikan air dingin terlebih dahulu. Setelah itu air dingin tersebut dibuang terlebih dahulu, lalu tunggu gelas tadi hingga tidak bersuhu dingin. Setelah itu diisi kembali dengan air panas. Secara langsung gelas bereaksi dengan adanya kecapan pada gelas tersebut. Kesimpulan yang didapat sesuai azas gelang yang ditulis secara matematis, Q lepas sama dengan Q diterima. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ada yang mau tanyakan atau menanggapi gitu ya. Oke, silakan. Saya bertanya. Saya Muriani dari kelompok 3. Saya Muriani dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1. Menurut kelompok kalian, dari pagi hari ini, adakah solusi agar menghindari gelas tersebut pecah jika diberi air panas? Ini Pak tambahin ya. Ini pertanyaan dari Pujiani tadi, ada nggak solusi menurut kalian biar gelas itu nggak pecah ketika dituang air panas ya? Menurut itu dari kelompok kalian, menurut apa kira-kira? Menurut kelompok kami,
Solusi yang tepat agar mengurangi risiko gelas pecah jika diberi air panas adalah sesuai video yang telah diberikan oleh Bapak di awal, yaitu sebelum menuangkan air panas ke dalam gelas, gelas tersebut diberi sendok agar kalori yang dikeluarkan oleh air panas ke dalam gelas tersebut juga dapat dibagikan ke sendok. Jadi tidak sepenuhnya kalau ditimpa oleh dinding gelas. Sekian. Ada pertanyaan lain? Ya cukup ya, kasihan dengan membawa. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, karena proses sudah kita lakukan ya, dan kita sudah dapat kesimpulannya ya. Nah ini sebelum Pak menyampaikan kesimpulan yang sungguhnya apa yang kita lakukan ya, kalian sudah melakukan, sudah mencatat ya, sudah memahami ya kalau yang Pak sampaikan tadi, materi kalau yang Pak sampaikan ya, tolong ya dari salah satu kalian ya, mohon ya ada yang mau menyampaikan kesimpulan ya, ada? Oh ya, udah ada aja ya. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Trinity. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang kita pelajari dari awal sampai sekarang. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang kalor adalah energi yang ditransfer dari dua benda karena perbedaan suhu, yakni panas dan dingin. Sedangkan kita belajar materi yang kedua, perpindahan kalor. Sedangkan perpindahan kalor itu perpindahan dari suhu tinggi kepada benda yang bersuhu rendah yang dilakukan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalor juga memiliki jenis yaitu kalor jenis zat adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh zat 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Oke. Oke ya, jadi ini ya, ini Pak mau simpulkan sedikit ya. Nah, Pak mau simpulkan sedikit ya bahwa kalor adalah perpindahan suhu ya, perpindahan suhu. Sedangkan perpindahan kalor itu perpindahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Terus kemudian ketika kita kita melakukan percobaan tadi ya, gelasnya itu nggak pecah, rata-rata nggak pecah gitu, cuma retak ya, nggak seperti yang di video tadi kan berkeping-keping ya, itu menunjukkan bahwa ada reaksi gitu ya, pemuaian yang terjadi ya. Terima kasih ya, hari ini kita sudah melakukan percobaan dan pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan ini pesan terakhir ya, ini untuk mengakhiri pembelajaran, dan ini ada pesan ya dari Pak. Nih perhatikan ya, tetap antusias dalam belajar karena antusias berasal dari bahasa Yunani, yakni yang pertama antheos yang artinya Tuhan, dan sias artinya manusia. Jadi dapat kita simpulkan, ketika kita berantusias berarti Tuhan bersama kita. Apapun yang kita lakukan, hal-hal yang positif yang kita lakukan dapat keberkahan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin itu saja ya, silakan berkemas-kemas ya. Ya, sudah siap ya. Untuk mengakhiri silakan berdoa di bidang satu kelas. Silakan. Kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.